SKCK, paspor, buku nikah, asuransi, semuanya untuk SKCK, paspor, buku nikah itu harus ditranslate ya teman-teman. Terus yang buku nikah itu harus udah disahin, dilegalisasi, udah ada otorisasinya. Nah, terus aman, nanti kalian datang ke sini tuh, di sini fingerprint seperti itu. Nah, halo teman-teman, welcome back to channel Keluarga Bob ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini saya pengen cerita sedikit nih teman-teman. Saya sudah dapat ini teman-teman, resident permit nih. Jadi ini seperti ini bentuknya sekarang. Bentuknya kayak ID card gitu, KTP ya teman-teman. Jadi ini saya stikerin sengaja biar karena ada nomor ID sama sidik jari, ada sama scan barcode juga ada gitu. Jadi saya tutupin ini seperti ini pakai stiker Bob. Nah jadi sebelum saya dapat ID card ini, saya apply ke imigrasi teman-teman. Jadi yang dibutuhkan itu waktu saya daftar itu, jadi harus ada SKCK teman-teman. Jadi waktu itu saya udah bikin SKCK dari Indonesia teman-teman. Jadi saya bikin SKCK waktu itu di Polda ya teman-teman, karena ini kan internasional, jadi harus ke Polda. Terus yang kedua juga harus ada namanya buku nikah yang udah dilegalisasi. Terus habis itu udah di buku nikah Rusia, pokoknya yang sudah dilegalisasi, sudah ditranslate ke bahasa Rusia, dan gitu juga harus ada paspor Indonesia. Terus habis itu ada asuransi teman-teman. Nah yang terakhir itu kita harus bikin fingerprint juga di sini teman-teman. Jadi di Belarus itu kita datang dan bikin fingerprint teman-teman. Dan untuk SKCK waktu itu saya bikin di Indonesia ya teman-teman ya. Saya bikin di Indonesia, terus habis itu pas saya datang ke Belarus itu saya translate juga. SKCK harus ditranslate ke bahasa Rusia. Paspor Indonesia juga harus ditranslate ke bahasa Rusia. Terus harus ada asuransinya teman-teman. Asuransi waktu itu saya beli di Traveloka kalau nggak salah. Terus sama harus ada, kita datang ke di Minsk waktu itu fingerprint teman-teman. Jadi kayak seperti itu teman-teman. Nah prosesnya itu saya datang kan dari bulan Desember teman-teman, tanggal 13. Saya datang tanggal 13. Terus habis itu saya datang ke imigrasi. Maksudnya saya datang ke Belarus itu tanggal 13 teman-teman. Jadi saya nyusul suami saya ke sini kan, karena emang bulan Maret waktu 2022 tuh suami saya datang sendiri ke Belarus. Waktu itu paspornya hilang teman-teman dari Indonesia kan. Jadi dia harus datang ke sini. Terus pas itu saya Desembernya itu saya nyusul suami saya ke Belarus ke sini. Dan terus jadi saya itu tanggal 20 Januari saya datang ke imigrasi teman-teman. Saya datang ke imigrasi, habis itu saya apply, tapi suami saya harus beli asuransi ya teman-teman. Beli asuransi lagi 1 bulan. Nah habis itu katanya itu nanti bayar lagi teman-teman 2 bulan, bikin lagi asuransi, karena ini ID card ini nggak bisa langsung jadi 1 bulan gitu teman-teman. Jadi saya tuh apply-nya kalau nggak salah sih Januari, terus dapatnya itu saya tanggal 6 Mei teman-teman. Jadi berapa bulan tuh? Mei, Januari, Februari, ya tanggal 6 Mei. Terus saya ambilnya sih waktu itu tanggal 12 saya telat ambil. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk kalian mungkin yang menikah dengan orang Belarus juga, atau pengen tinggal di Belarus, saya juga kurang ngerti sih mungkin ada perbedaannya ya teman-teman kalau untuk dapetin resident permit ini, antara yang menikah dengan orang Belarus atau pelajar atau cuman turis atau cuman ini, saya kurang ngerti. Cuman seperti itu teman-teman kalau untuk menikah sama orang Belarus. Jadi kalau untuk kalian yang pengen dapat ID card ini, itu aja sih teman-teman untuk persyaratannya teman-teman. Jadi nah di sini tuh teman-teman, tuh ini foto saya, kelihatan nggak sih? Enggak ya. Nah jadi di sini itu ini kayak nomor ID card, terus ini ada dokumen nomornya juga.
terus di sini signature saya. Nah di belakang sini tuh kayak ada apa namanya, fingerprint nih kalau nggak salah nih. Apa sih, elektronik gitu tuh, kayak mas gitu kalau nggak salah sih, seperti itu. Nah kalau ini barcode-nya teman-teman, ini barcode di sini, jadi saya tutupin karena kan ini kan emang kayak apa ya, rahasia teman-teman. Nah terus ini ada 3 nomor digit di sini tuh, authority code katanya kayak gitu. Nah jadi untuk kartu ini itu bisa untuk bikin belanja teman-teman, katanya untuk bayar belanja, cuman saya nggak tahu teman-teman. Jadi di Belarus itu sekarang udah berbentuk gini ya teman-teman. Kalau sebelumnya itu saya berbentuknya waktu 2016 kan saya ngelahirin anak saya teman-teman di sini di Belarus. Bentuknya itu seperti ini tuh teman-teman. Tuh, ini waktu saya ngelahirin ibu saya di sini teman-teman. Masih KTP paspor teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi waktu saya tahun 2016 itu teman-teman, saya ngelahirin anak saya di sini. Terus jadi pas ada resident permit ini, saya tuh dapat tunjangan dari pemerintah teman-teman ngelahirin. Saya dapat tunjangan melahirkan 13 juta itu untuk awal, untuk untuk uang muka, uang ngelahirin. Awal ngelahirin dapat 13 juta, terus per bulannya itu saya dapat 2.500.000 teman-teman selama 3 tahun teman-teman. Tapi teman-teman, berhubung saya waktu itu pas Ibob umur 1 tahun itu, anak saya Ibob umur 1 tahun, jadi saya suami saya tuh pindah ke Cina teman-teman. Jadi kan waktu itu saya ngelahirin sendiri teman-teman, suami saya kerja di Cina, dan habis itu saya di sini sama mertua teman-teman. Terus pas suami saya sih datang teman-teman gitu, berapa bulan tuh, cuma datang ke sini 3 bulan atau 2 bulan gitu untuk nengok saya yang lahirin teman-teman. Terus habis itu pas udah 1 tahun itu kita sama-sama ke Cina teman-teman. Nah pas udah saya keluar negara itu, jadi tunjangannya itu di stop teman-teman sama pemerintah. Jadi saya nggak dapat lagi, nggak dapat tunjangan anak ya teman-teman, katanya sih gitu. Nah terus, kalau ini tuh teman-teman, saya dapatnya berlaku sampai 2025 nih. Jadi kemarin saya tanggal 6 Juni kan, sekarang tanggal 7 Juni 2023 teman-teman. Jadi tanggal 6 Juni itu saya lapor ke RT atau wilayah tempat, saya lapor ke situ karena habis kita dapat ini itu kita wajib lapor teman-teman, wajib lapor ke wilayah setempat, dan gitu juga bayar juga teman-teman. Cuman saya kemarin nggak tanya sama suami saya berapa biayanya untuk biaya untuk lapor ke wilayah sini gitu teman-teman. Nah terus jadi gitu teman-teman, kalau kalian mau bikin kartu resident permit ini, kalian harus ada SKCK, harus ada paspor, harus ada buku nikah, sama asuransi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada SKCK, kalian nggak bisa bikin ini tuh nggak bisa dapet ini teman-teman. Jadi kalian harus punya SKCK atau criminal police ya teman-teman gitu. Nah sekarang aku dapet ini sampai tanggal 18 Januari, Februari, Maret, tanggal 18 Maret 2025 teman-teman. Ini 2 tahun ya, sekarang kan 2023. Terus abis itu pas udah saya dapat 2 tahun ini, kata orang imigrasinya, tuh muka saya tuh. Nah, bagus kan fotonya. Terus abis itu saya perpanjang lagi, bisa dapat 10 tahun teman-teman. Jadi ini itu bisa berlaku untuk misalnya saya mau kerja di sini, ini bisa pakai ini, bisa teman-teman. Nah terus saya juga bisa keluar masuk teman-teman, dari misalnya saya mau ke negara mana kayak, mau pulang ke Indonesia, mau balik lagi, mau pulang bolak-balik, saya masih bisa dapat ini masih berlaku teman-teman gitu. Kalau sebelumnya kan saya yang paspor ini tuh paspor apa sih namanya, resident permit yang berbentuk kayak paspor ini tuh saya udah nggak berlaku lagi teman-teman. Cuman saya kurang tahu, cuman kemarin
ada kebijakan baru mungkin ya teman-teman. Jadi saya orang imigrasinya bilang kalian bisa istri kamu bisa mondar mandir katanya ke situ. Terus juga nanti udah 2 tahun bisa diperpanjang 10 tahun katanya. Kalau kalian harmonis jadi bisa selamanya tinggal di sini gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi pas saya kemarin sebelum kesini tuh pas pengen ke Belarus, saya kan sebelumnya saya harus ada SKCK teman-teman. Jadi saya bikin di Indonesia tuh, jadi SKCK saya bikin di Polda. Terus habis itu saya bikin visa juga, visa Belarus selama 90 hari. Waktu itu saya bayar 1 juta teman-teman, kalau nggak salah sih, pokoknya 60 euro teman-teman, nggak tahu berapa itu dirupiahin. Terus kalau nggak salah kurang lebih 1 juta. Terus habis itu visa Rusia juga teman-teman saya bikin tuh, padahal saya cuma transit 1 hari tapi harus bayar teman-teman. Jadi waktu itu 1.300.000 kalau nggak salah saya bayar visa Rusia. Terus saya juga waktu sebelum berangkat saya harus beli asuransi teman-teman. Saya beli asuransi waktu itu kalau nggak salah di Traveloka, saya beli 450.000 kalau nggak salah seperti itu. Nah jadi teman-teman seperti itu, saya tuh sama suami saya tuh suka bolak-balik teman-teman ke Belarus. Jadi waktu saya nikah saya kan langsung ke Cina teman-teman, karena suami saya kan kerja di situ. Terus habis itu pas saya pengen melahirkan saya ke Belarus, pas saya baru datang ke Cina. Terus habis itu dapat liburan kan, dapat liburan dari dari bosnya waktu itu, langsung datang ke Belarus teman-teman. Karena waktu itu dapat biaya akomodasi tuh, tiket pesawat suami saya dapat, jadi suami saya cuman bayar saya doang waktu itu ke Belarus. Terus habis itu baru nikah tuh kan saya ke Belarus. Terus habis itu ke Cina lagi. Terus pas saya mau ngelahirin saya ke Belarus lagi. Terus pas Ibob umur 2 tahun saya juga ke Belarus lagi. Terus sampai sekarang si Ibob umur udah 6 tahun dia balik lagi ke Belarus. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk kalian itu yang mau menikah sama yang mungkin sudah menikah sama orang Belarus atau udah punya anak tuh, jadi kalau misalnya kalian punya anak sebelum umur 2 tahun, lebih baik bisa bolak-balik ke Belarus karena kan tiketnya anak itu free ya teman-teman sampai umur 2 tahun. Tapi tergantung juga sih kebijakan dari pesawatnya, tapi rata-rata seperti itu teman-teman. Jadi pas kemarin saya datang ke sini tuh jadi suami saya juga udah bayar anak saya teman-teman, udah bayar Ibob tuh full teman-teman. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya dulu waktu Ibob umur 2 tahun tuh Ibob nggak bayar teman-teman, kalau nggak salah cuma 10% deh. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ada kalau menikah sama beda negara ya seperti itu teman-teman resikonya. Jadi kita harus payment dokumen, registrasi, imigrasi, lapor sana sini, harus seperti itu teman-teman. Jadi kalian juga harus harus banyak di dokumen teman-teman. Tapi untungnya sih syukur alhamdulillah saya ya ada hambatannya juga teman-teman. Waktu itu juga saya sempat pakai calo tuh bener-bener saya udah uangnya habis. Waktu itu saya bayar 3 juta. Terus dan bodohnya lagi waktu sebelum saya nikah tuh saya sempat pakai calo tuh. Terus pas kemarin mau ke Belarus juga saya pakai calo lagi teman-teman, dan bodohnya saya dibohongin teman-teman. Saya dibohongin waktu itu kan disuruh bikin affidavit teman-teman. Ternyata saya tuh udah punya affidavit. Teman-teman. Nah jadi paspor anak saya kan waktu itu bikin di Moskow. Waktu itu anak saya bikin paspor di Moskow. Nah terus ternyata di paspornya itu udah ada udah ada affidavit teman-teman, keterangan bahwa kalau affidavit itu keterangan antara jadi anak ini bernama ini dari orang tua ini gitu, mungkin kayak
akte lahir ya teman-teman, cuman yang versi versi apa namanya, kayak untuk paspornya gitu yang kerennya. Nah seperti itu teman-teman, saya bayar tuh waktu itu ke calonya, waktu itu 2 juta kalau nggak salah, saya bayar 2 juta. Ternyata pas udah saya pengen minta tuh, mana affidavitnya, tante, terus abis itu ternyata orangnya kabur katanya, saya nggak tahu katanya gitu. Jadi ini calo tapi punya calo lagi gitu, begitu teman-teman. Duh, terus udah gitu saya udah kalang kabut kan, karena emang waktu itu suami saya sudah beli tiket teman-teman. Suami saya udah beli tiket, terus sudah semua persiapan udah oke, udah paspor saya yang expired udah diperpanjang. Terus anak saya juga kan kemarin paspornya expired, cuman dia bisa bikin pakai dokumen pulang gitu teman-teman, dari dari embassy Belarus, dibikin kayak kopian paspor gitu. Nah gitu semuanya udah siap teman-teman, tinggal affidavitnya doang teman-teman. Ternyata itu harus pakai affidavit kan, karena saya tahu dari informasi teman saya, lu tuh harus pakai affidavit. Masa sih affidavit? Iya, gue tuh waktu itu nggak bisa pergi kalau nggak ada affidavit. Jadi saya langsung kalah kabut kan. Waktu itu tuh berapa hari ya, 3 hari atau 5 hari sebelum saya pergi. Nah saya minta ke itu calo, mana affidavit saya tante. Terus ternyata tuh udah bikin baru aja, dan ternyata ya ampun, itu calo cuman apa, kayak saya yang sudah datang, saya yang isi formulir, saya yang ini, ternyata nggak bisa kalau misalnya nggak ada itu apa namanya, paspor apa, pokoknya dokumen yang itu dokumen suami saya kan. Tapi ternyata pas saya datang ke apa namanya, ke airport, saya datang kan, kata suami saya coba datang aja kan, kayak gitu ya. Terus pas itu ya, suami saya marah tuh, udah beli tiket kan, ternyata saya nggak bisa jalan, saya nggak datang kan ke situ karena saya nggak ke imigrasi, karena saya kesel, apa namanya, suami saya udah blokir saya. Dia marah diblokir, ya udah saya bodo amat. Tapi pas itu saya pas 3 hari apa 2 hari sebelum 2 hari sebelum apa namanya, berangkat itu apa 3 hari gitu, pokoknya pas minggu itu saya punya informasi pergi ke harus pakai affidavit. Nah dari situ tuh suami saya blokir blokir saya karena kesel kan, udah siapin semuanya, tapi abis pas 3 hari ngeselin banget. Saya pikir saya nggak jadi loh berangkat ke Rusia, ke Belarus. Ternyata suami saya ngubungin saya, coba dicek dulu ke ke airport kata dia gitu. Jadi saya datang ke airport, dan airport tuh bilang, ibu tahu nggak sih katanya affidavit itu apa, kata dia gitu. Saya nggak tahu pak affidavit itu apa. Ya ini namanya affidavit itu ini. Jadi saya kan bawa paspor anak saya yang baru, iya paspor Indonesia anak saya yang baru, sama paspor Indonesia anak saya yang lama. Jadi anak saya kan emang juga udah expired ya teman-teman ya. Terus abis itu ini yang namanya affidavit tuh, ini keterangan kalau anak ini tuh ini orang tuanya. Oh begitu gitu. Jadi saya tuh baru tahu affidavit tuh ternyata ya bukan selembaran kertas doang gitu. Jadi ada yang ditaruh di paspor teman-teman. Nah itu anak saya tuh dibuatin di paspor waktu itu sama Pak Sugi. Pak Sugi itu orang embassy Moskow yang di Indonesia. Terus dia pantesan saya bisa keluar masuk terus kan ke Belarus, karena emang saya sudah ada affidavitnya teman-teman, seperti itu. Jadi ya mungkin seperti itu aja sih teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen datang bikin citizenship resident permit ini, kalian harus ada SKCK, paspor, buku nikah, asuransi, semuanya untuk SKCK, paspor, buku nikah itu harus ditranslate ya teman-teman. Terus yang buku nikah itu harus udah disahin, di legalisasi, udah ada otorisasinya. Nah terus aman, nanti kalian datang ke sini tuh, di sini fingerprint seperti itu. Nah seperti itu aja teman-teman. Jadi semoga aja kalian punya kayak informasi atau kalian jadi tahu bagaimana pengen syarat-syarat bikin kayak resident permit ini, seperti itu teman-teman.
Ya mungkin seperti itu aja teman-teman. Terima kasih sebelumnya sudah nonton video saya. Nanti saya share lagi teman-teman. Maksudnya saya bikin lagi, upload video lagi. Jadi tapi jangan lupa ditonton terus. Terus jangan lupa like sama subscribe ya teman-teman. Bye bye.